Savana Afrika adalah tanah para raksasa yang megah dan penuh misteri. Gajah berkeliaran dalam kawanan keluarga mereka, menunjukkan kekuatan dan kebersamaan yang luar biasa. Singa mengintai mangsanya dengan langkah-langkah penuh perhitungan, siap untuk menerkam kapan saja. Tapi mungkin tidak ada makhluk yang lebih mewakili keagungan lanskap ini selain jerapah. Dengan leher panjangnya yang menjulang tinggi. Berdiri tegak di atas pohon akasia, jerapah adalah mamalia darat tertinggi di dunia. Jerapah mudah dikenali. Leher mereka yang panjang, kaki yang menjulang, dan mantel bermotif khas membuat mereka unik di kerajaan hewan. Setiap jerapah memiliki pola yang berbeda, seperti sidik jari manusia. Tetapi ciri-ciri ini bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka adalah hasil dari jutaan tahun evolusi. Ciri-ciri ini adalah adaptasi penting yang memungkinkan jerapah untuk berkembang di lingkungan mereka yang menantang, di mana makanan seringkali sulit dijangkau. Dari kebiasaan makan mereka hingga interaksi sosial mereka, jerapah telah mengembangkan cara-cara luar biasa untuk bertahan hidup. Mereka sering terlihat minum di lubang air atau berjalan dalam barisan panjang. Kehidupan mereka adalah bukti kekuatan evolusi dan sumber daya tarik yang tak ada habisnya bagi mereka yang mempelajarinya. Mata mereka yang besar dan ekspresif mencerminkan kecerdasan dan keingintahuan. Bergabunglah dengan kami saat kita mempelajari dunia jerapah yang menakjubkan, menjelajahi perilaku unik mereka, adaptasi, dan tantangan yang mereka hadapi di dunia yang terus berubah. Dari perubahan iklim, spingur interaksi dengan Manado, Tasbisbi. Ciri paling mencolok dari jerapah tidak diragukan lagi adalah lehernya yang panjang, yang membuat mereka sangat unik di antara hewan-hewan lainnya. Adaptasi yang luar biasa ini memiliki banyak kegunaan, menjadikannya kunci kesuksesan jerapah dalam bertahan hidup di habitat mereka. Utamanya, leher yang panjang memungkinkan jerapah menjangkau tinggi ke pohon untuk mencari makan, terutama di daerah di mana makanan di permukaan tanah mungkin langka. Pohon akasia dengan cabang-cabangnya yang berduri dan daun-daunnya yang kaya nutrisi adalah sumber makanan pokok bagi jerapah. Jerapah menggunakan leher mereka yang panjang dan lidah yang dapat memegang untuk menavigasi rintangan berduri ini dengan sangat efektif. Lidah mereka sendiri dapat tumbuh hingga panjang 20 inci, dengan cekatan memetik daun di antara duri yang paling tajam tanpa terluka. Strategi mencari makan ini memberi mereka keuntungan yang signifikan, memungkinkan mereka untuk mengakses sumber makanan yang tidak dapat dijangkau oleh herbivora lain, seperti zebra dan antelop. Tetapi leher jerapah bukan hanya tentang makanan, ada banyak kegunaan lain yang sama pentingnya. Leher ini juga memberikan titik pandang yang penting, memberi mereka pandangan yang luas tentang lingkungan mereka, yang sangat berguna untuk mengawasi bahaya. Dari ketinggian ini, jerapah dapat melihat predator dari jauh, memberi mereka banyak waktu untuk bereaksi dan melarikan diri, memastikan kelangsungan tubuh mereka melihat. Jerapah adalah hewan sosial, hidup dalam kawanan yang tidak terikat ketat, yang ukurannya dapat berkisar dari beberapa individu hingga lebih dari 30. Mereka sering terlihat berkumpul di padang rumput terbuka, menikmati kebersamaan satu sama lain. Meskipun kawanan ini tidak memiliki hierarki ketat yang ditemukan pada hewan sosial lainnya, mereka masih terlibat dalam interaksi sosial yang kompleks. Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga harmoni kelompok. Grooming memainkan peran penting dalam menjaga ikatan sosial antar jerapah. Aktivitas ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan, tetapi juga memperkuat hubungan antar individu. Dengan menggunakan leher mereka yang panjang, mereka dengan lembut saling merawat, membuang parasit, dan memperkuat hubungan mereka. Proses ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Necking, perilaku di mana jerapah saling beradu leher, mungkin tampak agresif, tetapi sebenarnya memiliki tujuan di luar tampilan dominasi. Ini adalah cara mereka berkomunikasi dan menyelesaikan konflik. Ini membantu jerapah jantan muda membangun kedudukan sosial mereka dan juga bisa menjadi bentuk permainan. Melalui necking, mereka belajar keterampilan yang penting untuk kehidupan dewasa. Interaksi ini, mulai dari grooming yang lembut hingga necking yang menyenangkan, berkontribusi pada tatanan sosial kawanan jerapah.
Setiap interaksi memiliki makna dan tujuan tersendiri. Interaksi ini mempererat ikatan, menjaga ketertiban, dan memastikan kesejahteraan kelompok secara keseluruhan. Dengan demikian, kehidupan sosial jerapah adalah contoh harmoni dan kerjasama di alam liar. Sepintas, tampak mustahil bahwa makhluk sebesar dan seunik jerapah dapat berbaur. Tetapi warna dan pola mereka yang luar biasa berfungsi sebagai kamuflase yang efektif dalam cahaya belang-belang savana. Setiap jerapah memiliki pola bintik dan bercak yang unik, seperti sidik jari manusia. Pola-pola ini, bersama dengan warna mereka, membantu mereka untuk memecah garis bentuk mereka dengan latar belakang pepohonan dan rerumputan di lingkungan mereka. Hal ini membuat pria itu lebih sulit untuk berwujud lebih sejauh. Kamfle, hamden jagus sangat spesifik red bedstan, yang santan terhadap pregius. Bagian 5. Kasih sayang seorang ibu membesarkan raksasa di savana. Anak jerapah memasuki dunia dengan cara yang dramatis. Berdiri setinggi lebih dari 6 kaki saat lahir, mereka benar-benar langsung berlari. Tetapi terlepas dari ukurannya, bayi yang baru lahir ini masih sangat rentan dan sangat bergantung pada induknya untuk perlindungan dan makanan. Seekor induk jerapah sangat protektif terhadap anaknya. Dia akan menyusui anaknya hingga 1 tahun, memberi mereka nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Dia juga akan membela anaknya dari predator, menggunakan tendakannya yang kuat untuk menangkis bahkan penyerang yang paling gigih. Ikatan antara induk jerapah dan anaknya sangat kuat, penting untuk kelangsungan hidup raksasa lembut ini. Bagian 6. Tumbuh dewasa sebagai jerapah. Perjalanan anak jerapah menuju dewasa. Kehidupan sebagai jerapah muda penuh dengan tantangan. Meskipun mereka dilahirkan relatif besar, mereka masih harus banyak tumbuh dan banyak belajar untuk bertahan hidup di savana. Anak jerapah menghabiskan hari-hari mereka untuk belajar menavigasi lingkungan mereka, mencari makan, dan berinteraksi dengan anggota kawanan mereka yang lain. Mereka mempelajari keterampilan penting dari induk mereka dan jerapah dewasa lainnya. Perlahan-lahan mendapatkan kemandirian seiring bertambahnya usia. Namun perjalanan menuju dewasa penuh dengan bahaya. Predator seperti singa, macan tutul, dan hiena merupakan ancaman konstan, terutama bagi anak jerapah yang masih muda dan rentan. Bagian 7. Perjuangan yang diam, tantangan untuk raksasa yang lembut. Meskipun jerapah mungkin tampak seperti raksasa savana, mereka menghadapi semakin banyak ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Hilangnya habitat yang didorong oleh ekspansi manusia dan perubahan iklim menyusutkan lahan penggembalaan mereka yang tersedia. Perburuan liar untuk diambil daging, kulit, dan bahkan ekornya, yang dianggap sebagai simbol status di beberapa budaya, merupakan ancaman signifikan lainnya. Wabah penyakit juga menimbulkan risiko, berpotensi menghancurkan populasi jerapah yang sudah berjuang untuk bertahan hidup. Tantangan-tantangan ini menyoroti keseimbangan halim yang dipertahankan jerapah dalam ekosistem mereka dan pentingnya upaya konservasi. Bagian 8. Konservasi mengamankan masa depan untuk jerapah. Nasib jerapah adalah pengingat bahwa bahkan makhluk terbesar dan termegah pun tidak kebal terhadap dampak aktivitas manusia. Untungnya ada kesadaran yang berkembang tentang tantangan yang mereka hadapi dan peningkatan upaya untuk melindungi mereka. Organisasi konservasi bekerja tanpa lelah untuk melindungi habitat jerapah, memerangi perburuan liar, dan meningkatkan kesadaran tentang nasib mereka. Upaya ini melibatkan kerjasama dengan masyarakat setempat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan solusi berkelanjutan yang bermanfaat bagi manusia dan satwa liar. Melalui penelitian, pendidikan, dan inisiatif konservasi di lapangan, ada harapan untuk masa depan jerapah. Bagian 9. Dunia dengan jerapah, tanggung jawab kita bersama. Kelangsungan hidup jerapah seperti semua spesies terkait erat dengan kelangsungan hidup kita sendiri. Keberadaan mereka di planet ini memperkaya kehidupan dan ekosistem kita dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa raksasa lembut ini terus menghiasi savana Afrika untuk generasi yang akan datang. Kita semua dapat berperan dalam konservasi mereka, mulai dari mendukung organisasi yang bekerja untuk melindungi mereka, hingga membuat pilihan sadar yang mengurangi dampak kita terhadap habitat mereka.
Dengan memahami tantangan yang mereka hadapi dan mengambil tindakan, kita dapat membantu mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi jerapah. Bagian 10. Keagungan jerapah yang abadi. Jerapah dengan tinggi badan mereka yang menjulang, sifatnya yang lembut, dan adaptasi yang luar biasa adalah bukti keajaiban dunia alam. Mereka mengingatkan kita pada keindahan dan keanekaragaman yang ada di planet kita dan pentingnya melindunginya. Saat kita menjelajahi kehidupan mereka, dari kebiasaan makan mereka hingga interaksi sosial mereka, kita telah mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk makhluk-makhluk yang luar biasa ini. Mari kita pastikan bahwa keagungan mereka terus menghiasi savana Afrika untuk generasi yang akan datang.